pernah salah paham karena mungkin bahasanya yang berbeda itu, ada pernah salah paham selama taskil di Bhopal? Di Bhopal nggak pernah ada salah paham kalau masalah bahasa. Jadi setelah dari Bhopal kan kita balik lagi ke Nijamuddin. Ya, sudah taskil pertama ya. Kemudian kita taskil lagi di New Delhi. Nah, jadi dari taskil yang kedua ini ternyata istri Amir bahasa Inggrisnya kurang. Nah, kurang. Jadi taskil kedua ini kami kan udah balik ketika 25 hari kita balik lagi ke markas. Itu kita taskil dua karena kita belum habis masa, jadi kita taskil pendek itu daerah New Delhi. Nah, sekitar setengah jam dari markas. Jadi Amir kita itu udah berganti, bukan lagi Amir dari Mumbai lagi, bukan dari Bayi Wajahat lagi ya kan, bukan Amir Wajahat lagi, tapi dia kita udah ganti Amir yang baru lagi. Memang bahasa Inggris Amir yang baru ini masih muda semua, masih muda itu, Rijalnya masih muda, Mas Turunnya kita nggak tahu, tapi masih muda juga ya. Masih muda, adik masih jauh. Jadi saya pun lupa namanya kemarin itu, karena cuma berantar berapa hari kita? 10? 5. Nah, kita di situ tas kedua hanya sekitar 5 hari dengan Amir yang baru. Ketika Amir yang baru ini kurang, bahasa Inggrisnya untuk Mas Turo kurang ya. Tapi ya bahasa sehari-hari alhamdulillah nggak ada masalah. Cuma pernah salah satu dari jemaah dia mau buang air 2. Dia mau buang air 2, dia nggak bisa membahasakan macam mana mau buang air 2 sama ahli bait. Sementara saya yang waktu itu biasanya menerjemahkan sedang sholat. Jadi dia mau buang air 2 bilang sama ahli bait. Karena kalau kita bilang 2, kalau di Indonesia 2 itu berarti dia mau apa ya? Kita bilang kan sholat, kalau kita kan mau buang hajat gitu. Jadi buang hajat gitu. Jadi pikir ahli baitnya dia mau sholat 2 rakaat sholat hajat gitu. Maka ahli bait bilang good do rakaat namaz hajat good gitu. Terus dia sementara dia sudah sakit perut mau buang 2. Jadi cepat-cepat diselesaikan sholatnya, bilang toilet gitu. Bilang toilet dia. Toilet di sana tahu ya? Dibilang toilet tahu. Cuma teman tadi lupa bahwasannya kalau mau buang 2 itu bilangnya tempat toiletnya di mana gitu. Jadi dia bilang buang hajat gitu. Jadi itu salah pahaman simple seperti kata. Apa ya masalahnya ya, kalau di sana kan minum air putih itu, kalau minum itu air nggak dimasak gitu, langsung dari keran. Langsung dari keran. Jadi berkah sana. Perut nggak sanggup. Jadi kalau mau minta air, mereka minta minum apa? Air masak. Boil water. Bilangnya boil water. Tapi ternyata mereka memang nggak biasa merebus. Kan airnya dimasukkan ke dalam pemanas itu, apa namanya? Pemanas air. Pemanas ya. Iya, apa namanya itu? Mencok ya. Jadi memang susah kali kalau mau minum di sana. Karena biasaan di sana nggak kalau dimasak. Jadi di sana waktu taskil kedua kita balik lagi ke markas. Di markas kita mau dikasih lagi bayan nasihat untuk pulang. Jadi selama di sana di markas, adik sudah taskil itu balik ke markas. Cuma kesan waktu di dalam markas itu. Jadi kan adik kan tahu bahasa Inggris kan. Jadi macam mana di sana ketika menunggu taskil atau menunggu taskil berikutnya atau menunggu kepulangan, macam mana? Masya Allah, selama di markas itu kita jadi kayak artis loh. Kan kita di lantai 3 gitu. Jadi kalau mau waktunya makan kan dipanggil Indonesia Jamat come down, Indonesia Jamat come down. Misalnya mau makan gitu kan. Jadi ketika kita turun tangga itu, maka semua mata memandang Indonesia come. Jadi mereka tuh langsung kayak kita ini kalau di Indonesia artis lah, langsung di dada-dada disuruh duduk ke kumpulan mereka ya, kita datang gitu kan.
Indonesia, kadang tanya apakah Malaysia. Nah, jadi ketepatan baju Indonesia sama baju Malaysia itu mirip-mirip gitu. Nah, jadi kadang kita dibilang Malaysia, kadang kita langsung dibilang Indonesia gitu. Jadi rebutan, masya Allah. Kadang kita duduk di situ 6 sifat aja. Kita disuruh 6 sifat. Mujakarah 6 sifat. Nah, ini ngomongnya suruh bahasa Indonesia aja. Jadi mereka suka kan itu kalau dengar kita ngomong bicara 6 sifat. 6 sifat pakai bahasa Indonesia. Jadi dia bilang 6 point atau C sifat gitu kan. Jadi ngomong aja nih, mereka kan ketawa gitu. Senang, atau mereka minta taskil, format taskil, kata kita disuruh nulis format taskil sama mereka, tulis saja suruh. Atau kita disuruh ngaji, suruh ngaji, bacaan. Mereka suka bahasa suka tilawahnya kita gitu. Jadi ngaji aja sudah, surat apa, jadi kadang mereka minta li'ilafit moyis gitu kan. Jadi mereka dengarkannya senang gitu, masya Allah. Kemudian selama di markas itu pernah di awal gitu kan salah paham juga sama istri Amir yang kedua. Istri Amir yang kedua datang mau berkenalan sama kita. Jadi dia ngomong pakai bahasa Urdu. Jadi dia bilang kita mau berangkat, yang kami tangkap kita mau berangkat sekarang gitu, mau ke tempat taskil yang kedua sekarang. Tapi kami belum siap-siap gitu kan. Kok buru-buru, suami nggak ada ngasih informasi gitu, kok udah mau berangkat aja. Jadi kita cari ada seorang petugas hikmat yang tahu bahasa Inggris, namanya Fos'ah. Itu kami langsung panggil Fos'ah ke bawah. Fos'ah. Nah, Fos'ah naik ke atas. Nah, jadi Fosi'ah namanya. Nah, jadi Fosi'ah langsung menerjemahkan. No, kalian nggak berangkat sekarang katanya, kalian akan berangkat besok gitu. Nah, jadi memang perlu sekali di situ bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu kan. Kemudian selama di markas, mohon maaf saya kan orang bekerja, jadi selama ini Mas Turo bekerja itu kan agak gimana tuh dia? Dianggap hina bukan hina, jadi gimana gitu kan. Kan jari orang yang dari India itu katanya kalau Mas Turo bekerja itu hina sekali gitu kan. Ternyata setelah di markas itu, ketika saya mau rapat sama petugas-petugas hikmat yang dari India itu, bahkan istri Amir yang pertama itu seorang dari Mumbai itu, dia dokter kandungan. Dia adalah dokter kandungan. Kemudian selama di markas itu, petugas-petugas hikmat itu ada dia seorang dokter anak, ada dia seorang lecturer dosen gitu. Jadi di situ saya, masya Allah, ternyata walaupun dia bekerja, dia gunakan pekerjaannya itu untuk dakwah. Karena sebelum kita berangkat, Mas Turo, Karkujari orang yang baru pulang itu kemarin yang kami dengar, di sana itu kalau wanita bekerja itu hina. Makanya kita juga merasa kecil hati, selesai. Tapi ketika langsung tabayun di sana, ternyata di sana Mas Turo banyak juga bekerja kok. Jadi jangan takut. Orang yang di markas itu bilang, if you mom working, no problem. Kalau kau ibu yang bekerja nggak masalah, tapi kau dakwah, tetap dakwah. Yang masalah mom working, no dakwah. Atau ibu di rumah tapi tak buat dakwah. Dia tetap di rumah tapi nggak buat dakwah. Jadi yang paling berkesan lagi adalah ketika kita dipertemukan dengan istri Maulana. Nah, jadi ketika selama di sana apa ya, waktu di markas ya? Iya, jadi Maulana Sa'ad ya? Kita pingin ketemu sama istri Maulana Sa'ad. Jadi nanti ahli keluarga Maulana Sa'ad datang ke ruangan kita khusus mau bersilaturahmi gitu, datang. Tapi kalau istri Maulana Sa'ad datang di ruang taklim. Jadi kalau ruang taklim, program ya? Ketika program istri Maulana Sa'ad datang, jalan datang. Nah, jadi kita sudah ditunjukkan ini sama petugas itu istri Maulana. Masya Allah. Istri Maulana, jadi dari jauh kelihatan. Nah, jadi di situ ternyata ada yang salah paham lagi. Dia bilang
dalam bahasa Inggris istri Maulana Sa'ad yang pakai jilbab hitam gitu. Ternyata kawan kita salah paham, kita harus pakai jilbab baju hitam gitu. Kita harus kalau mau jumpa sama istri Maulana Sa'ad pakai baju hitam-hitam. Salah paham lagi, jadi dia lari ke atas ke lantai 3, lari ganti baju hitam, jilbab hitam. Ternyata yang pakai jilbab hitam istri Maulana Sa'ad. Jadi ketika kita mau bersalaman sama istri Maulana Sa'ad itu petugas khidmat langsung pagar betis untuk jamaah Indonesia dan Malaysia, langsung pasang pagar betis. Kita Indonesia jamat, Malaysia jamat gitu. Jadi orang-orang disuruh minggir dulu, Indonesia sama Malaysia dulu yang suruh bersalaman sama istri Maulana Sa'ad. Muasafat namanya, muasafat. Mereka bilang muasafat. Jadi di situ kita menangis gitu kan. Kita sungguh dimuliakan sekali ya. Indonesia jamat. Jadi kita kayak artis, kalau di Indonesia macam artis dikasih pasang pagar betis. Jadi kemudian pertama diwanti-wanti sama Mas Turo dari India, jangan peluk, nggak boleh peluk istri Maulana gitu. Karena begitu ramenya orang dia nanti capek gitu kan. Jadi saya udah pingin peluk gitu kan, pingin cium, tapi pesan dari jamaah dari India jangan dipeluk, jangan dicium gitu. Jadi ketika saya sampai ke istri Maulana Sa'ad, saya pakai bahasa Inggris, may I hug boleh saya peluk kau gitu, may I hug you gitu, from Indonesia saya bilang gitu. Yes, Masya Allah, saya langsung dipeluk. Di situ saya sungguh terharu sekali. Saya peluk istri Maulana Sa'ad, saya peluk dia gitu, doa from Indonesia, hidayah saya bilang. Dia syukur sekali, Masya Allah, Indonesia hidayah, Indonesia hidayah, katanya seperti itu. Sungguh mengharukan sekali waktu itu. Kemudian malamnya juga kan langsung itu ya Ramadan hari pertama gitu. Jadi kami juga diajak sholat di rumah Maulana Sa'ad. Jadi Mas Turo jamaat sholat Indonesia jamaat sholat in Maulana Sa'ad House. Jadi ketepatan waktu itu saya sedang nggak sholat, tapi saya diajak-ajak ke sana. Jadi saya dibawa ke sana. Kemudian setelah di sana juga sangat diistimewakan Mas Turo dari Indonesia dan dari Malaysia. Saya bilang saya nggak sholat, iya kau duduk saja di sini kata mereka. Kemudian datang juga anak gadisnya Maulana Sa'ad, ada anak gadisnya. Jadi kami bersalaman. Kemudian karena saya nggak sholat, saya duduknya beda. Kemudian teman-teman dari Indonesia itu ada beberapa, ada yang dari Sulawesi, juga di sub pertama. Jadi Indonesia diistimewakan di sub pertama. Jadi memang kalau di markas Nizamuddin itu memang kalau dia dari Indonesia dia dimuliakan. Ketika muasafah pun kalau untuk jemaah Indonesia memang dia diutamakan, ya dipinggirkan, dibuat jalan lorong untuk orang jemaah dari Indonesia ini langsung bisa, walaupun kita dari ujung-ujung begitu ramai Indonesia mereka langsung kasih jalan. Itu juga laki-laki sebenarnya seperti itu juga. Kemudian nikmatnya ketika kita bulan Ramadan juga di markas, waktu itu kami imamnya memang langsung Maulana Sa'ad, imam sholat tarawih. Kemudian sesudah habis program taklim akhir itu habis jam berapa? Jam 11? Hampir ya, jam 11. Taklim akhir jam 11 itu setiap malam bulan Ramadan ketika taklim habis. Jadi selesai sholat tarawih, witir, kemudian taklim akhir itu nanti ada undangan makan. Nah, undangan makan kita langsung disuruh turun, langsung masuk ke rumah Maulana. Kita makan itu, dicicipi makanan sampai nanti jumpa Maulana Sa'ad. Ada yang bertanya, nanti dikasih, ada satu orang setiap masuk dikasih tanya. Ada saya bertanya nanti dijawab. Jadi ini kata istiqbal di sana, di undangan makan ini enggak tiap hari. Ini undangan makan ini khusus ketika bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan
Ini walaupun dia mujahadah, tapi nikmat yang terbesar kita bisa turut ketika bulan Ramadan. Kemudian kita pulang, hari terakhir kita pulang taskil, tidak jadi masalah kemarin. Karena kenapa? Tas kita ini tahulah kalau orang berangkat ini kan, tas bisa pergi tasnya kecil, pulang tasnya besar. Semua oleh. Jadi ketika kita sampai di bandara New Delhi itu, karena kita anggap semuanya udah paham, kita waktu itu kita tinggal tunjukkan tiket, kemudian kita tanya security. Itu kan di sana karena dia bandaranya besar, banyak gate, banyak gerbang-gerbang. Ketika saya tanya, Mr. why this gate? Dia katakan semua gate boleh masuk. Makanya kita dari tiga pasang itu, saya udah nggak di depan lagi. Jemaah lain saya suruh di depan aja, orang di depan. Ternyata ketika masuk di depan kan itu, rupanya nggak boleh masuk. Ketika kan saya di urutan berapa itu? Urutan ketiga. Kedua. Urutan pertama kawan saya kedua, ketiga. Karena saya anggap semua gate boleh masuk, jadi biar ada dua. Ketika masuk gate itu udah selesai masuk, kok keluar lagi? Nah gitu, saya bingung. Kenapa keluar lagi? Sementara antri di belakang banyak. Kalau bandara antri yang masuk. Saya tanya kan saya, kenapa sudah keluar? Karena nunggu 5 menit. Saya nggak percaya, maka saya balik lagi. Saya tanya sama security di situ, "Bye, what happened? Dia katakan nggak ada perempuan di sini. Karena kan kami mas-turun ini kan bercanda. Di sini nggak ada perempuan. Kalau kamu mau apa, cari sana yang lain, cari gerbang yang lain yang ada perempuan. Maksudnya tadi seperti itu. Tapi karena kawan kita tadi dia nggak paham bahasa Inggris, dia katakan 5 menit lagi tunggu. Jadi karena saya tahu, ternyata karena kawan saya tadi itu, karena kita bercadar, istrinya, mereka nggak berani untuk melihat identitas kita, betul nggak ini orangnya sesuai dengan paspor. Jadi karena dia nggak ada berani, maka disuruh cari yang lain. Disuruh nyala cari gate 5 mungkin, gate 5, maka kami gerak juga ke 5. Ternyata di gate 5 juga nggak ada wanita. Karena kita itu kan luas, jauh tuh, tak berapa gate. Sementara kita bawa lagi tas banyak, disorong-sorong, belum lagi mata orang menengok kita. Wah, orang-orang nengok kita ini pandangan miring aja. Pandangan miring, bukan yang bagus-bagus. Jadi kita kalau bisa, memang secepatnya kita ambil posisi untuk mengamankan, yang penting kita masuk dalam. Jadi kita masuk, instruksi mereka di gerbang 5 itu memang gak ada juga laki-laki, perempuan, semua laki-laki. Terus saya jadi apa? Pertama, langsung saya katakan, "Bye, kamu oke?" Dia katakan, "Nggak ada perempuan di sini, nggak ada perempuan." Jadi kami nggak bisa itu. Jadi saya bilang, "Nggak apa-apa, no problem, but just you." Cuma saya katakan, "Nggak apa-apa, cooperate saja, cuma sama kau aja ya sebelah situ." Jadi oke. Maka wanita-wanita kita juga di sana ditengoklah paspor, dibuka situnya. Oke, baru masuk. Jadi kita ingatkan juga sama kawan-kawan kita, udah ikuti aja instruksi dari mereka, nggak usah semua. Yang penting dia minta penengok menyamakan paspor kita dengan orang yang datang. Gimana sih kita? Oke. Sehingga sementara kalau ini tidak kita apain, salah paham yang terjadi kemarin, seperti itu pindah sana pindah sini, karena menjadi kesusahan kita. Tapi ketika kita mengikuti saya instruksi, ikut sebentar aja, oke, udah masuk. Maka perjalanan lancar. Sudah itu selesai? Belum. Sampai kita masuk, ketika kita memasukkan bag, ketika masuk bag, kita udah check juga. Kenapa? Karena kita lihat ada orang bag yang lain besar-besar. Karena dari markas ada instruksinya, nggak boleh dari 7 kilo ya. Masa, yang dibawa ke apa? Yang dibakar ke atas itu nggak boleh dari 7 atau 10 kilo itu tas kita itu. Tas bawaan kita itu jangan sampai kalau lebih akan dijadikan bagasi dan berbayar. Kita kemarin nggak ada bagasi itu, nggak ada bagasi kita nggak free. Jadi ketika ada di sana, ada bukan jemaah sebenarnya, penumpang biasa orang India, dibuka tasnya, dikurangi, ketika ditimbang dikurangi lagi, terakhir dicampakkan. Saya udah cium ini, masya Allah, janganlah sampai saya kena penimbangan yang itu, karena itu banyak tukang servisnya banyak sana, ada sebelah sana, ada sebelah sana begitu. Berdoa, ya Allah jangan sampai yang di situlah nanti yang majunya. Alhamdulillah
rupanya ketika saya maju bukan di sana, yang kami ambil yang sebelah tempat lain. Dan saya lain timbang lewat, alhamdulillah. Kita yang lain juga kan lebih juga dari awal bahkan 10-15. Kenapa? Karena perempuan bawa tas juga, laki-laki bawa tas juga, belum lagi gandengan pegangannya lagi. Kok ditimbang lebih daripada 10 kilo, makanya kita takutkan. Tapi alhamdulillah, jujur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan Allah, bagasi kita lewat. Alhamdulillah, sampai lagi kita ke tanah air, balik kita ke markas pada saat itu. Alhamdulillah, itulah perjalanan kita selama kita khurud fisabilillah 40 hari bersama istri. Nikmat betul ketika kita keluar dari Allah SWT. Walaupun ada mujahadah, walaupun cuaca panas, walaupun bahasa kita banyak yang nggak paham, walaupun makanan juga ada yang nggak cocok dengan perut kita, tapi karena nikmatnya usaha dakwah ini semua itu hilang. Insyaallah kita niat, sudah ini nanti kita akan niat berangkat sama istri negara jauh. Niat kita ada berhasil. Insyaallah kita semuanya. Insyaallah. Mudah-mudahan kerja ini menjadi motivasi sama kita, sehingga kita bisa buat persiapan sungguh-sungguh, mental kita, skill kita, pengorbanan kita untuk keluar Allah SWT. Mudah-mudahan habis pandemi ini, habis wabah ini, kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk kembali menuju ke Nizamuddin untuk belajar dakwah. Insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.